Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri sebagai moderator Ibu Lunasi. Sebelah kanan saya Ibu Eva Nurjana, sebelah kanan lagi Bapak Sandi Rosandi, dan samping kiri saya Bapak Akun Maskun, dan terakhir Pak Erwin Kurniasa sebagai editor. Kali ini dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pokok bahasannya, yaitu kedudukan hukum pajak, fungsi pajak, peran dan manfaat pajak. Dalam presentasi kali ini ada 4 pokok bahasan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, kedudukan hukum pajak oleh Bapak Sandi Rosandi, terus fungsi pajak sama Ibu Eva Nurjana, dan terakhir manfaat pajak oleh Bapak Akun Maskun. Untuk mempersingkat waktu, kali ini pokok bahasan mengenai kedudukan hukum pajak akan langsung dibahas oleh Bapak Sandi Rosandi. Untuk itu, Bapak Sandi Rosandi, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya. Saya di sini untuk mempresentasikan kedudukan hukum pajak. Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal. Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengikuti wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak, yang selanjutnya disebut wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi hukum pajak material dan hukum pajak formil. Perbedaan hukum pajak material dan hukum pajak formil ialah berikut. Hukum pajak material. Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan antara lain tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, yaitu objek pajak yang dikenakan pajak. 2. Subjek pajak, siapa yang dikenakan pajak. 3. Tarif pajak, berapa besar pajak yang dikenakan. 4. Pengertian penghasilan. 5. Ketentuan tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan ketentuan tentang hubungan hukum antara pemungut pajak atau pemerintah dan pembayar pajak, wajib pajak. Contoh Undang-Undang PPH. Selanjutnya yang B, hukum pajak formil. Hukum pajak formil isinya mengenai bentuk atau cara-cara untuk melaksanakan hukum pajak material. Suatu kenyataan dengan demikian, hukum pajak formil memuat antara lain tentang 1. Tata cara penyelenggaraan, prosedur penetapan dan ketetapan utang pajak. 2. Wewenang Fiskus untuk mengadakan pengawasan kepada para wajib pajak mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa yang menimbulkan utang pajak. 3. Kewajiban pembayar pajak, yaitu antara lain menghitung, membayar, melaporkan pembayaran pajak berdasarkan pembukaan atau pencatatan. 4. Penagihan pajak dan prosedur pengajukan keberatan, banding, dan sebagainya. Contoh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya untuk fungsi pajak nanti akan disampaikan oleh Ibu Eva Nurjana. Untuk waktunya maka silakan Ibu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mengasih kesempatan untuk mempresentasikan tentang hukum pajak yang ada di Indonesia. Di sini saya insya Allah akan mempresentasikan tentang fungsi pajak yang ada di Indonesia. Fungsi anggaran, salah satunya adalah fungsi anggaran. Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, serta negara membutuhkan biaya. Juga di sini ada beberapa aspek, antaranya yaitu pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dengan membayar
Dengan membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat. Salah satu manfaatnya di antara lain adalah fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Ada juga dari fungsi pajak di sini yaitu pertahanan dan keamanan seperti bangunan, jembatan, senjata atau perumahan. Subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, terus kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Ada pula dengan dana pemilu. Dana pemilu dapat diambil dari fungsi pajak itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini fungsi pajak yaitu pengembangan alat transportasi massal dan lain-lain. Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk membiayai subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar utang-utang negara menunjang usaha mikro. Di sini di dalam usaha mikro ada usaha menengah, ada usaha mikro kecil, sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Selanjutnya, pajak sendiri ada juga dengan fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Mungkin itu fungsi pajak yang ada di Indonesia yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk peran dan manfaat pajak akan disampaikan oleh Bapak Abdul Mazkur. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tentang peran dan manfaat pajak. Sistem perpajakan dikatakan efektif apabila mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi dengan syarat A. Jumlahnya memadai sehingga mampu menopang berbagai kegiatan pemerintah untuk melakukan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Lebih kaya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lebih miskin. Selanjutnya, penggunaannya tepat sasaran. Tugas pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat memenuhi azas keadilan dan dalam perpajakan. Begitu saja peran dan manfaat pajak yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kali ini. Demikianlah presentasi kali ini dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.